Kita diskusi FM. Kita pilih materi, Kita pilih opini, dapatkan konklusi. Salam para pendengar. Saya yang barusan saja menggali bawah tanah dan mendapatkan emas harta karun 20 kg. Nama saya Lintang Wirananda dan ditemani sama partner radio saya. Halo guys, halo geng. Saya adalah orang yang mengikuti jejak truk penerobos rel kereta api. Nama saya Buana Kusetsu Buana. Selamat datang di radio Kita Diskusi FM, tempat kita memilih opini dan mendapatkan konklusi. Sudah tadi. Mau lagi. Kayak ini akapela lah Para pendengar yang mau saling bersapa, request topik maupun berbagi unek-uneknya, silakan menulis di kolom komentar ya. Dan kita nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman para pendengar yang mau saling bersapa ataupun mau request topik, boleh langsung juga silakan komentar kalian ketik aja di kolom komentar. Ya. Hari ini panas sekali loh. By the way. Kita minum es dulu. Minum es enak sih. Tapi sebelum minum es itu kita harus apa? Harusnya tidak sakit. Oke. Setelah itu harus beli. Minimal harus beli lah ya. Sebelum beli kita harus punya duitnya. Iya. Jelas itu. Dapat duitnya dari bekerja. Oke. Itu Kerja. Kamu bisa nggak kalau dari bangun tidur sampai tidur lagi itu nggak bikin dosa? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Aku delok TikTok itu lucu wong itu. Tapi motivasi. Aku membutuhkan motivasi dari orang-orang yang memang mulutnya itu sampah semacam bapak itu tadi. Keren sih Pak. Dan rupanya wong Malang itu. Oh, yang buat kano. Iya, yang kreatornya itu. Kita lupa aku namanya lupa. Bisa nggak? Bisa. Tapi keren sih. Nggak ada manusia di bumi yang kayaknya dari bangun sampai bangun lagi nggak bikin dosa. Susah. Sedikit pun. Yang bikin motivasi itu juga ini sih, apa namanya? Ayo bangun, kerja hari ini, kerja. Tuangar sih. Itu sudah jadi malam. Ngomongin soal es krim nih Tung. Es krim. Kita ngomongin es krim kan tadi kan. Es minuman dingin. Ya minuman dingin. Ya es krim lah pokoknya ngono iku. Aku lemon tea aku. Deket rumahku sudah dibangun biswe. Wih. Di ujung pelosok sana ternyata sudah ada biswe. Gak usah ngono wis. Aku kemarin ini mudik ke Pamekasan. Ada biswe coy di Madura coy. Keren. Madura kan juga termasuk kota. Iya, dan ada Pizza Hut juga. Udah lama banget aku. Pizza Hut ada enggak? Nah, itu harusnya sih ada dong. Kan kalau udah ada Pizza Hut berarti sudah ada Pizza Hut delivery-nya dong. Yes. Jelas lah. Tapi kan dia beda franchise nih, beda gedung. Kok iso loh? Iya, PHD kan beda gedung, Bro. Iya. Gak gabung sama Pizza Hut. Oh, dia sendiri. Aku baru tahu sekarang. Wah. Semenjak aku lahir baru tahu sekarang kalau PHD sama PH itu beda. Itu PH-nya sih, PH-nya. PH-nya ya, PHD-nya. PHD-nya nggak ada kayaknya. Tapi kan bukannya PHD itu memang sudah bisa makan di tempat juga nggak sih? Bisa, cuma kayaknya kan terbatas. Iya. Nggak sebesar PH ya kan. Oke. Ternyata itu ya bedanya ya. Jadi gini, PHD itu ojolnya. Iya, paham. Paksemtum. Iya. Tapi kalau kamu ngomongin ojol, kamu jadi ojol habis PHD. Habis PHD ojol. Cuman aku penasaran aja sama kata-kata ojol. Ojol itu kan ojek online. Iya. Kamu sekarang kalau naik ojek masih sering nggak? Ya kalau misalkan ini sih katakan mau ke bandara atau mau ke terminal gitu kan ya. Aku males nih bawa
apanya sepeda. Mm-mm. Kalau nggak ada yang diantar, kalau nggak ada yang antar sorry. Kalau nggak ada yang antar, aku naik ojol gitu, Antung. Apalagi kemarin waktu kerja di apa namanya, nggak kerja di Malang lah istilahnya ya, kan nggak bawa kendaraan, pasti kemana-mana itu naik ojol. Bayarnya cash atau pakai? Kalau kebanyakan sih aku pasti top up dulu ya. Jadi aku itu orangnya old school banget. Nggak bisa ini apa namanya top up banyak gitu itu. Mm-mm. Terus buat misalkan top up sekalinya top up itu 500.000 Mm-mm. pay kita kan ya. Misalkan terus tak buat kemana-mana GoPay-nya gitu. Aku nggak bisa yang kayak gitu. Oh. Jadi aku ngecek harganya dulu, baru tak top up dulu sesuai sama harganya itu tadi. Oh, Anda takut apa? Sebenarnya itu kan kayak nganu ya ngerepoti diri sendiri nggak sih? Iya. Iya lah. Cuma tapi itu betul juga sih. Yang bikin gak enak ketika kamu top up 500.000 dan di situ sisa 15.000. Aduh males sih. Jadi mantol aku kepake Pak gendeng. Sama ini sih. Sorry. Kalau misalkan yang aku sering itu aduh kita ngomongin brandnya nggak sih nih? Ya dikit-dikit gak apa-apa lah. Iya. Oh. Itu kan dipotong 1.000 ya. Ya. Kalau misalkan kebanyakan pemotongan transaksi admin kayak gitu itu ya. Kalau top up katakan 15.000, maka kamu bayar 16.000 gitu kan. Ya, ya betul. Nah, kalau misalkan di ini nih, platform ini nih, kalau kamu mau upload kamu top up 15.000, kepotong 1.000, jadi yang keisi itu 14.000. Ya. Bajingan nih. Dia Aku gak suka banget ya yang kayak gitu, yang sistemnya kayak gitu, sumpah. mending sekalian aja ya Jadi sekalian potong 16.000 nggak apa-apa gitu. Daripada harus dipotong 1.000. Ya kan ditambahin 1.000 aku nggak masalah. Kebiasaan, oh iya kita butuh 55.000 nih buat transaksi. Kita top up kan biasanya langsung kan otak, oh iya 55.000. Ternyata yang masuk di dompet digital malah 54. Kate top up naik aku di 10.000. Minimal top up. Kalau kayak gitu itu. Apalagi kalau sekarang itu salah satu yang ini juga platformnya yang biru-biru juga. Oh iya. Itu limitnya sudah nggak 10.000 lagi, Bos. Oh ya? Naik lagi? Iya. Sudah 15. Wow. Kalau OO tetap 10.000. Kalau OWI OE banyak ya ternyata ya ini apa namanya platform dompet digital kayak gitu ya, ada yang lainnya. Tapi menarik sih dia membantu kan, dia bisa banyak membantu tuh memudahkan transaksi. Apalagi dengan fitur terbarunya. Tahu enggak apa fitur terbarunya? Pinjaman online. Kita nggak perlu susah-susah untuk ke bank KPR untuk masih fotokopi STNK, masih fotokopi BPK, kelamaan. Cukup foto dengan KTP dan foto dengan KTP, maka Anda mendapatkan pinjaman dengan limit 20 juta. Menarik gak tuh? Asik gak? Asik gak? Asik lah, jelas asik. Yuk kita bahas. Yuk, mari kita diskusi. Ya, kembali lagi dengan kita diskusi FM, tempat kita memilih opini dan diskusi. Iya enggak sih? Harus lengkap, bro. Harus lengkap ya. Biar afdol. Iya. Doa kalau nggak lengkap kan nggak afdol juga ya kan. Sama dengan opening kita. Masya Allah. Gitu, Masya Allah. Nah, kita hari ini akan membahas soal transaksi online ya, Tung ya. Di mana dunia kita ini sekarang sudah banyak sekali dimudahkan dengan adanya transaksi online. Dulu ya, aku ngerasain banget nih, beli barang itu harus berpayah-payah mencari ke toko satu ke toko lainnya. Kalau nggak dapat masih ke toko lainnya, atau kalau nggak dapat ya masih nunggu lagi. Waduh, Mas, inden Mas sebulan lagi gitu tuh. Aduh, males banget. Paling males. Aku sampai dulu itu kepikiran memang
kalau misalkan aku ada kendaraan gitu itu sekalian nang Surabaya tak golek langsung ngono ya kan. Ya, Nah, sekarang kan sudah ada yang namanya platform untuk jual beli online ya kan ya, toko online kayak e-commerce lah. e-commerce. Banyak sekali tipenya, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Shopee, Blibli ya. Blibli ada Iya. juga. Nah, itu yang memudahkan kita untuk belanja dimanapun dan kemanapun, kapanpun coy. Kapanpun mau kamu lagi hujan badai, kamu masih bisa beli sesuatu dengan jarimu. Tapi ya itu tadi kita harus nunggu dulu ya kan. Masih nunggu barangnya datang gitu itu. Cuma ya itu gampang. Udah, meskipun kita mesti harus nunggu, tapi setidaknya kan barang sudah kita keep. Secara psikologis ya. Jadi barang ini udah kita bawa gitu kan. Maksudnya barang ini sudah milik kita. Meskipun secara nyata belum datang. Ya kan ya. Sama kayak apa namanya? Platform-platform dompet digital. Kebanyakan dari sekarang ini ya kan ya. Tentunya kita tahu kalau misalkan kita mau beli barang online lebih gampang untuk top up daripada ke ATM dulu. Transfer meskipun sudah ada mobile banking. Tentu. Ya ada mobile banking ya kan. Terus kalau dulu itu kan ya Tung ya, kalau aku mau beli barang online, pertama kali nih barang online nih mau beli nih. Aku ke Indomaret dulu. Ke Indomaret dulu, terus bayar segini dengan admin segini gitu. Meskipun di depan Indomaretnya itu ada ATM. Tapi kalau di ATM itu kan masih ngetik ini apa namanya VA-nya dulu, virtual account-nya dulu, gitu. Terus masih kadang ATM-nya itu masih antri lama dan lain-lain sebagainya ya kan. Sebelum aku pakai apa namanya mobile banking. Setelah pakai mobile banking, gampang banget. Yang namanya belanja online, tinggal tak, wis kebayar, tak, wis mari wis barangnya tinggal kirim. Gitu toh dari jari. Dan itu nggak sampai 5 menit. Nggak sampai 2 menit. Yang bagi yang sudah expert mungkin 1 menit bisa dia. Sambil tidur, sambil merem dia. Loh kok udah bayar. Cuma padahal belanjanya tidur. Gitu, itu kan jadi kebiasaan kan. Benar. Yang sangat ditakutkan dari transaksi online, meskipun kita nggak bisa menyangkal ya kalau kita ini benar-benar dimudahkan dengan transaksi online ini. Betul. Apa namanya mobile banking, dompet digital dan lain-lain. Tapi yang bikin bukan mengerikan ya. Mungkin bahasanya serem aja kali ya. Yang bikin serem itu kita nggak bisa mengontrol pengeluaran kita nggak sih? Bukan nggak bisa mengontrol, tapi rasa dari kita berpisah sama uang yang kita hard earn banget, yang kita dapatkan dari bekerja siang malam, banting tulang sampai banting tonggo. Itu kayak nggak kerasa gitu. Secara psikologis ya. Jadi aku ini lagi kemarin itu lagi main game kan ya. Terus tiba-tiba itu salah satu tokohnya itu ngomong gini, aku nggak begitu suka sih apa namanya transaksi online gitu. Loh kenapa? Padahal kan transaksi online itu gampang. Sense dari soalnya transaksi online itu mencuri apa namanya rasa kita, rasa secara psikologis kita itu untuk berpisah dengan uang gitu. Jadi bahasanya itu mencuri perasaan kita. Nah, itu menarik banget menurutku. Soalnya gimana ya? Saat kita pakai uang cash, itu ada sense-nya, ada rasanya saat kita berpisah sama uang itu, gitu kan nggak sih? Iya sih, benar. Yang paling kerasa itu waktu aku kemarin itu dapat duit baru. Duit baru 50.000. Stres banget. Aku mau ngeluarin itu buat isi bensin. Ku eman tak lebono maneh terus tak joko sing wis krumpelan. Cari yang sudah agak buluk. Iya loh. Sudah bekas 50 tangan lebih. Sudah nggak berawan lah istilahnya ya. Nah, ini nih apa namanya yang menjadikan hal ini menarik kalau dilihat dari ini ya, apa namanya secara psikologis ya. Saat kita berpisah sama uang itu secara minimal lah itu kan adalah bentuk ikhtiar kita untuk menghemat
Ya, Ya enggak sih, itu menghemat pengeluaran kita istilahnya. benar. Kayak gitu. Nah, apanya saat kita pakai bank online atau mobile banking itu nggak ngerasain keluar duit, itu nggak kerasa. Iya sih, karena itu cuman angka kan. Iya, angka yang digital gitu. Angka yang di Nggak kita pegang. Ah, Itu dia sih. secara fisik ya kita pegang. Cuman ya itu tadi lah. Tapi ada loh orang yang bisa ngontrol. Oh, Tidak banyak. menutup kemungkinan. Banyak. Cuma memang apa ya, tendensinya lebih ke menghambur kan. Iya. Kalau kita pakai mekanisme transaksi secara online, malah untuk kita menabung itu kayaknya malah berkurang ya sedikit ya sense-nya. Padahal aplikasi ada kan yang buat kita bantu untuk nabung. Benar. Ada Jadi reminder. Jadi ternyata setelah kita telaah lebih dalam ya, sepertinya memang tendensinya secara lifestyle orang Indonesia itu lebih memilih untuk menghamburkan uang gitu. Katakan dari ini aja deh yang paling gampang deh. Saat kita lihat iklan di YouTube atau di TV lah mungkin lah ya, yang paling banyak itu iklannya investasi apa iklannya shopping. Itu aja sih paling gampang sih. Shopee COD, Shopee COD. Dipanggil kita untuk COD-an. Tuh. Yang paling gampang aja udah kerasa kan Shopee COD loh itu. Dari mana investasi coba? Sebutkan salah satu jargonnya investasi dong. Dari platform apa aja? Apa ya? Bibit. Ada. Ya jargonnya. Enggak tahu. Nah, kan enggak ada. Enggak keingat secara alam bawah sadar kita di orang-orang Indonesia itu. Lebih sadar COD daripada menabung. Gopedia. Tuh loh. Nah, makanya sepertinya memang shifting banget lifestyle-nya orang Indonesia itu untuk lebih banyak menghamburkan uang daripada menabung gitu. Bukan shifting sih kayaknya. Ya memang dari dulu. Kebetulan tahun 2020 itu tuh, aku sempat kerja di salah satu fintech aplikasi. Oh, yang namanya T-Modal itu ya? T-Modal enggak? Oh, bukan. Kudu anjir. Kan itu kan perusahaan dunia kedua. Oh. Ya salah satu fintech lah ya, aplikasi lah ya. Aku nggak mau sebut namanya soalnya malu. Ya apa ya? Dia jujur enggak? Bukan, ya jujur sih pasti jujur. Tapi kok sudah kalah dengan tergerus. Ya tergerus saingan lah ya. Karena kayaknya startup itu dari dulu ada baru terus pasang surut lah ya. Iya, betul. Nah itu gara-gara kerja di sana gajiku macet sampai sekarang belum dibayar. Susah iki. Wow. Cuman gimana sih ngelihat di fintech itu menurutmu pribadi? Iya. Jadi kebetulan dulu waktu kerja di fintechnya ini servis reksadana online. Oke. Jadi kebanyakan dari marketing kita itu mengajak orang-orang yang yang ingin berinvestasi reksadana, nasabah nyari nasabah untuk investasi reksadana. Reksadana kan ini ya murah pertama. Betul. Terus meskipun dia enggak fluktuatif seperti forex, untungnya itu pasti gitu. Kecil tapi pasti. Yep. Kalau kalian ada yang ingat sama jargon itu, pasti kalian tahu aku kerja di mana. Oh, itu ngomongin itu jargonnya. Kecil tapi pasti. Karena untungnya memang kecil banget, 0,0 berapa. Iya, bro. Itu reksadana memang seperti itu. Memang bukan sebuah platform untuk investasi secara jangka pendek. Iya. Memang investasinya itu jangka panjang banget. Panjang banget lagi. Dan modal besar. Modalnya besar. Kita kalau misalnya mau investasi reksadana 150.000 mana dapat? Aku punya investasi reksadana. Oke. Aku mulai itu dari tahun 2011
2019. sampai tahun ini itu baru terkumpul 100.000, 4.000. Itu untungnya doang. 4.000 untungnya. Jadi aku nginvest 100.000 doang. Dan setiap bulan dari apps-nya masih tetap dengan loyal memberitahuku perkembangan reksadana. Gila. Ya tambahilah tuh, masa cuma 100.000 nemeng nih kancur. Dari 2019 itu kalau nggak salah. 2019 ngasutnya berapa? 100.000. Ya 100.000 ya, dari itu sekali top up 100. Kacot. Gila coy. Hei, orang yang investasi 5 juta aja ya paling dapatnya berapa ratus ribu anjir. Ya nol, nggak sampai, paling masih puluhan ribu. Iyalah. Kenteng kalau mah 1.000 matamu cuy. Nah itu fintech reksadana kan memang susah ya, apa namanya, untungnya itu kan sedikit. Ya, benar. Tapi meskipun untungnya sedikit, tapi itu adalah platform menabung tuh. Benar, setuju. Cuma dari dia didirikan tahun 2000 berapa sampai dia hengkang dari apa namanya, dari bursa sampai dia hengkang dari bursa itu menjaring nasabah itu nggak banyak, nggak sebesar Bibit, nggak sebesar dana reksa dan lain-lainnya ya. Pokoknya yang itulah ya, yang besar-besar gitu itu. Katakan kalau misalkan mereka adalah ada nasabah ya, kayak apa namanya, platform-platform yang besar gitu ya. Aku berani jamin nasabah mereka itu lebih sedikit daripada usernya e-commerce yang beli doang gitu. Katakan dia nggak jual, beli doang gitu. Usernya itu pasti lebih banyak e-commerce menurutku gitu. Karena memang secara kognitif belum banyak orang Indonesia yang sadar menabung. Pentingnya menabung itu masih belum sadar gitu loh. Makanya yang sukses dari e-commerce itu apa sih kalau enggak jualannya? Pay later-nya. Kalau udah sekalinya pay later itu bahaya tuh. Oh, beneran. Itu memberikan kita satu apa ya, kesadaran kognitif lah ya. Ini udah aku berhasil membayar pay letterku selama 3 bulan ngono. Akhirnya dia pay letter yang lebih besar lagi. Setelah pay letter yang lebih besar lagi, dia nggak mampu bayar coy. Soalnya mari dipecat sampai perusahaannya. Gak bingung anggone. Aku ya bingung dah. Tapi pernah merasakan itu? Pay letternya belum, pinjol saja. Dan sekarang sedang ikhtiar untuk menyelesaikan. Oke. Semoga bisa Amin. Anjir. Bukan untuk gadget ya, tapi ini memang apa namanya, buat kebutuhan. Itu kalau misalkan nggak mendesak banget tuh, nggak bakal ngambil pinjol. Aku takut sumpah sama apa namanya, pinjol-pinjolan kayak gitu. Ini genuinely takut loh ya, bukan karena apa namanya, kayak aku kayak pick me banget itu, enggak. Temenan sama Denny Cur, keluargaku itu apa namanya sudah berurusan sama bank itu udah dari dulu. Nggak males sama ngutang-ngutang, itu males aja. Bro, tapi ngutang tuh nggak salah. Nggak salah, cuman harusnya dihindari tapi bisa digunakan saat kepepet. Sangat benar-benar kepepet. Kalau misalnya benar-benar nggak kepepet ya ojo ngutang. Nggak usah, selama masih bisa kan. Nah lucunya orang Indonesia itu kan itu tadi tuh, nggak kepepet nggak opo, lagi kepinginan pay letter. Iya, langsung dia merasa bisa untuk membayar, merasa punya power kan. Punya power. Wah, aku sih kerja nek startup sing gede nih. Mending sekalian pay later. Besoknya layoff. Tapi setidaknya bingung aku. Setidaknya layoff kan lumayan lah, dapat gaji 3 bulan pesangon kan. Minimal ada pesangonnya lah ya. Tapi cicilannya 10 bulan. Buyar kau selesai. Ya kalau untung ya dapat kerjaan selama 3 bulan layoff ya kan. Iya. Anda itulah sebabnya. Kamu ada nggak pay letter pinjol? Belum pernah. Belum pernah nyoba sih. Oh ya. Tapi apa ya?
secara digital belum, secara offline Jauh kan ya. sudah lama lah. Dan Hmm. itu pun bukan sama pihak ketiga, Oke. cuman sama kayak dalam circle lah, Mas. Oh iya iya iya. Yang utang lah. Ya, Ya, ya kalau kan itu sama mah aja. Kalau itu mah apa namanya wajar tuh. Kalau menurutku sih di apa namanya zaman yang kayak sekarang ya susah kalau berutang. Ayo aku ya ono. Nah itu lah. Kamu jadi serius anjir. Ya aku tuh mikir aja sih tadi. Jadi ya memang pembahasan tentang transaksi online ya kayak top up sampai transfer ini mengakibatkan orang Indonesia itu untuk keluar dari status kemiskinan atau hidup menengah ke bawah itu susah. Yes. Aku merasakan hal itu karena kemarin-kemarin aku lihat sebuah dokumenter ya. Orang yang terlilit pinjol itu gimana sampai apa namanya makan harus ngutang ke bapak ibunya gitu tuh. Bukan yang ngutang sih, cuma harus terpaksa harus pulang ke rumah karena memang udah nggak makan 2 hari gitu. Wow. Itu karena dia berusaha untuk ini apa menyelesaikan pinjolnya itu. Itu kan miris kalau aku bilang miris gitu. Kenapa kita lebih mementingkan lifestyle daripada apa namanya hal-hal yang Ya, secara esensial itu harus kita sadari dari awal gitu. benar. Seperti menabung tentunya. Menabung itu esensial banget. Esensial, Kalau menurutku. tapi gak apa ya? Wajib. Kalau aku sih gak wajib. Kok gitu? Penuhi dulu kebutuhanmu. Penuhi dulu kebutuhan. Ya kalau itu sih apa namanya di luar konteks sih kalau menurutku sih. Memenuhi kebutuhan itu kan memang secara naluriah. Kebutuhan apa? Misalkan makan, sandang pangan papan lah istilahnya itu apa namanya kebutuhan nomor 1. Kebutuhan nomor 2 ya paling pulsa, listrik, rumah dan lain-lain. Itu secara natural kalau menurutku. Sedangkan yang impulsif aja sih Tong kalau menurutku yang kayak apa namanya kepinginan ya kan. Kepinginan itu kan ya memang harus dijaga. Keinginan dijaga, dibatasi. Itu secara apa namanya kalau misalkan kita ngikuti sama nafsu ya nggak akan selesai. Nah, itulah tadi makanya orang banyak memanfaatkan keinginan dan membuka mekanisme yang udah akhirnya melupakan bahwa kebutuhannya tidak dipenuhi. Apalagi nabung. Iya. Menabung itu maksudku apa ya sebuah mindset yang memang harus benar-benar ditanamkan menurutku sejak kecil. Dari dulu kita kan diajari kayak sedikit-sedikit nanti jadi bukit gitu kan ya. Tung ting tung yuk jangan dihitung. Lama-lama nanti tahu bisa untung. No, kan ada apa namanya lagu anak-anak yang untuk menabung kayak gitu tuh ya. Tapi mirisnya setelah kita meskipun kita sudah diedukasi dari kecil kita harus senang menabung, tapi nyatanya di lapangan kita melihat banyak sekali orang-orang yang terjangkit pinjol sampai membunuh itu gara-gara pingin menyelesaikan pay later-nya itu loh. Kan sempat ada nih berita di Jawa Tengah ya, seorang ini apa namanya pengangguran itu mateni janda rondo untuk menyelesaikan pinjol kalau nggak salah. Menyelesaikannya gimana, cara membunuhnya gimana nggak tahu. Mungkin kayaknya sih dia mau menjual organnya atau gimana gitu. Wow. Atau setelah dia dibunuh. Jadi janda ini kan tinggal sendiri ya. Mungkin setelah dibunuh nanti barang-barangnya diambil atau organnya diambil. Aku nggak tahu gimana motifnya seperti apa. Tujuannya motifnya itu seperti apa. Tapi motifnya untuk membunuh itu tadi untuk membayar pinjol karena dia terlilit pinjol. Gila. Sedesperate itu untuk menyelesaikan pinjol sampai harus membunuh. Mungkin janda itu yang jadi tukang tagih dia kayaknya. Nggak relate kan maksudnya. Ngapain bunuh janda bro? Mending maling aja. Sekalian maling aja kan. Berarti kan yang relate ada opsi satu lagi kalau janda itu yang kamu ngomong gitu. Aku inget satu berita lagi nih. Gimana? Jadi bukan Sulawesi, di Sumatera kalau nggak salah, nih orang nih ya masuk ke toko, terus apa namanya ngancem orang tokonya itu buat ngambil duit di kasirnya gitu itu. Setelah tertangkap,
ditanyain motifnya apa, mau mencuri, mau apanya sampai nodong-nodong kayak gitu. Mau nyelesain pinjol. Nah, laki-laki pinjol Iya. karena terlilit pinjol, orang-orang melakukan kriminalitas gitu. Kemarin itu kita sempat tahu ya kan, kalau misalkan di apa namanya pinjol ini banyak yang bermasalah karena pertama nggak terlisensi sama OJK, setelah itu nggak terlisensi sama Kementerian Keuangan gitu kan ya. Dan cara dia nagih itu sadis ya kan. Oh ya, betul. Kayak disuruh apa namanya telanjang di MRT gitu, telanjang di KRL, nanti kamu bisa selesaikan, bisa lunas wis, tapi kamu telanjang kalau nggak bayar, kalau nggak terbayar gitu kan ya. Terus ataupun sempat juga identitasnya itu disebar-sebarin gitu itu kan ya. Itu sampai sekarang sih kalau sekarang. Iya. Sih. Sempat kan aku di WA sama orang gitu itu tiba-tiba tolong yang namanya ini segera menyelesaikan gitu. Langsung spam stiker. Stiker ini apa namanya Manu. Stiker Gunam. Aku sampai download nganu tuh, jenenge Android developer apa gitu pokoknya yang sampai dia itu bisa ngirim 1000 message dalam 1 menit gitu tuh. Hang ya. Hang. Kalau dulu di BlackBerry itu apa kelabang gitu. Ada. Di Android juga ada. Nah, itu yang RAM-RAM-nya kecil hati-hati. Gila langsung tak spam. Opo gak langsung diblok aku. Kapok. Cetak. Kesel aku. Tapi ya memang apa ya? Secara pribadi sih pinjol memang sebenarnya bisa membantu jika digunakan. Kalau digunakan secara karena kepepet ya kan. Terus kamu tahu secara sadar kamu bisa bayar gitu. Ya. Yakin bisa bayar. Yakin. Dan makanya ada tenornya kan. Ada pilihan tenor gitu loh ya. Sesuai kemampuan yang kamu bilang tadi. Ya. Iya. Kalau misalkan kamu kuatnya tenor 12 bulan cuma bayar 400.000 per bulan ya nggak masalah, kamu kuat-kuat aja gitu. Meskipun kamu nanti nggak kerja, kamu bisa dapat sampingan yang bisa dapat 400.000 sebulan lah gitu. Itu ya itu termasuk dalam kemampuan kamu, nggak apa-apa pinjolnya. Tetap ada rasa mawas diri ya. Ya. Nah itu dia. Benar. Ada mawas dirinya sebelum kamu pinjol itu tadi. Nah yang menarik nih tuh. Kenapa kita memang harus menabung itu kenapa kita jadi lalai dalam menabung situ. Aku kemarin kan sempat ngobrol sama ini ya apa namanya bosku di ini kerjaanku yang sekarang ini. Kita punya klien Singapura nih. Tuh terus dia sambil ngobrol-ngobrol gitu itu. Kalau di sana itu ya menabung itu memang udah jadi ini apa namanya lifestyle bahkan. Kenapa apa namanya orang Singapura itu harus nabung? Di masa pensiunnya, di masa dia tua, itu nggak ada yang namanya kayak PNS gitu, nggak ada pensiunan. Nggak gitu. ada. Kalaupun ada pensiun, ya itu ya, itu 1 kali bayar doang gitu, nggak lifetime kayak di PNS kita sekarang gitu. Kalau PNS di sini itu kan kalau misalkan dia golongan berapa, sampai dia meninggal, keluarganya pun itu masih bisa dapat ini apa namanya, kompensasi pensiunnya. Kakekku tuh ya sudah meninggal dari 2007. Tapi nenekku yang mana adalah istrinya kakekku itu itu masih dapat 2.500.000 per bulan. Dapat dari pensiunannya kakekku ini karena beliau apa namanya jadi guru dan kepala sekolah dari tahun 60 sampai 2000 sampai tahun 2000 hampir 40 tahunan ya. Iya. Dan dia mengabdi ini kan apa namanya di desa kan. Waktu itu yang namanya SD di dalam satu desa Gelagah itu di apa Madura itu ya cuma satu itu doang itu. Dan dia mengabdi selama lebih dari 40 tahun. Akhirnya beliau setelah pensiun pun keluarganya masih dapat kompensasi pensiun itu kan lumayan. Benar. Dia dan itu pun apa namanya berpengaruh ke anak-anaknya nanti.
seperti budeku, ibuku juga akhirnya menjadi PNS karena adanya sistem pensiunan. Oke, ya itu sih yang banyak orang lakukan ya, orang Iya, dulu ya. orang dulu. Berbondong-bondong jadi PNS. Benar. Sedangkan di Singapura tuh kan nggak ada yang namanya lifetime pension compensation. Iya. Jadi kalau kalau kita lihat di Singapura tuh, kalau kamu lihat ada orang-orang yang ngelap-ngelap meja terus tua 40-50 tahun, mereka itu memang orang-orang yang sudah pensiun dan dia nggak dapat pemasukan sama sekali lagi gitu, selain mungkin dikasih sama anaknya, ataupun kalau nggak dapat dari anaknya ya Kerja lagi. dia harus kerja, gimana lagi gitu ya. Itu tadi sampai kalau kataku sih apa ya, memang kontrasnya itu jauh sekali. Benar. Sedangkan kalau di Indonesia ya, kalau misal kamu sudah pensiun ya, buang bayam, keluar itu bayam. Katakan kamu buang bayam di halaman rumahmu gitu ya kan tumbuh bayam lagi, kamu masih bisa hidup dari tanduranmu. Ya. Itu tadi yang kamu tanam itu kamu masih bisa makan. Di Singapura mau nanam apa? Iya tadi istilahnya kayak ngono. Kamu mau beli makan minimal kudu McDonald kayak ngono Jur. Ya ono lah Chinese-Chinesean ngono iku ya, mie opo, nasi lemak lah katakan ono ya kan. Ya tetap butuh duit. Tetap Butuh duit. Susah. Kalau di tempatku di rumah nenek di Madura itu nanam macam-macam makanan kayak mangga ada, buah-buahan gitu itu. Yang namanya kedondong itu tinggal ngambil malah. Ya. Jadinya ya memang kalau dipikir-pikir tanpa uang pun masih bisa hidup dari makan yang ada di sekitar. Back to nature. Back to nature. Nah, mungkin karena kita terlena dengan hal-hal yang seperti itu ya, makanya kita malah nggak sadar untuk menabung gitu. Terutamanya kalangan PNS ini tadi yang mendapatkan kompensasi pensiun itu jadi lebih reckless dalam mengeluarkan uangnya. Ya nggak sih? Lebih mudah flexing sekarang. Kayak yang di lampu hijau. Wah, iya. Kita nggak lagi ngomongin sebuah daerah di Indonesia kan, Dong? Enggak. Lampu hijau kan ada juga di Amsterdam ya? Banyak. Iya. Di atas kapal juga ada. Cuma memang kalau kita bandingin ya sama Singapura, memang secara disiplin kerja dari kayak gitu aja sudah kelihatan kan. Kita di sini nggak perlu disiplin amat deh. Iya kita baik-baik aja kerjanya, nanti toh pensiun juga dapat pesangon. Iya benar. Ngerasain itu juga. Gak ada orang yang berpikiran kayak gitu. Iya. Ya kan? Persis. Jadi kan di sana keras lah, bener-bener hidup yang keras. Kamu kerja dapat duit, kamu nggak kerja nggak dapat duit. Nggak dapat duit. Kayak gitu aja. Meskipun ya kita lihat, kita gaji di sini UMK, anggap aja underpayment masih kan. Cuma kita ketika kita di PNS ya kita tenang. Tapi kalau di sana, meskipun di sana bayarannya tinggi, ketika kamu nggak kerja ya nggak pegang duit. Iya. Itu salah satu perbedaannya ini ya lifestyle di Singapura sama di Indonesia ya. Karena memang kita terlena akan adanya banyak sekali kayak kompensasi itu tadi khususnya PNS dan lain-lainnya. Kalau di swasta ada juga. Mungkin ada kayak ada sih beberapa yang swasta besar tapi kan kayak pabrik rokok. Dan itu harus sampai level dulu mungkin. Oh ya pasti. Kalau level manajemen atas. Iya. Kalau masih buruh wah. Jangan berharap pensiun. Paling dapat dari ketenaga kerjaan itu pun kalau cair. Kalau cair. Cairnya pun sekali. Ya Allah ya sulit. Cuma dari problem-problem tadi itu sebenarnya itu ada satu cara. Ada satu cara jalan keluar. Jadi kayak ibu peri gitu lah. Ya. Yaitu judi online. Ngeslot kita. Cantik. Iya bro, itu bisa nolong loh bro. Sekarang sedang menjamur ya. Win 88. Toto. Jadi ya ngomongin judi pakai. Astaga.
Kalau misalkan kita someday nih Tong ya, Mm-mm. someday kita dapat sponsor nih. Mm-mm. Enggak sponsor judi online. Susah, Conflicted gak sih? susah, ya. Jangan salah. Besar, Profit mereka besar, coy. besar bro. Dia berani bayar besar juga untuk ads. Jauh. Oh iya, kamu punya pengalaman di situ ya? Ada, bukan aku secara langsung, cuma Oke. relasi. Yang kamu tahu deh. Ya dia ngasih tawarannya menggiurkan sekali bro. Dan yang kita lakukan tuh gampang. Cuma promosiin ini. Iya, kan biasanya kalau kita itu di bidang apa sih? Website lah, website, Oke, iklan website. website. Kalau biasanya orang minta iklan itu kita dimintain nulis suatu hal kayak menjelaskan perusahaannya secara detail di laman Oh iya, kita. iya. Ada yang minta kayak gitu. Yang minimal itu ini Tung. Kalau misalkan kayak di podcast yang ngeliatin ini ya apa namanya presenternya itu kayak misalkan ada tab gini nih ya, terus diliatin produknya gitu, ya, kan ya. Atau katakan produknya itu memang diliatin, setelah itu diomongin produk ini sangat bagus gitu untuk kesehatan ini gitu kan ya, itu diomongin ya. Nah, kalau dari judi kamu cuma disuruh nampilin doang, sesimpel itu. Banner paling sudah siap, tinggal taruh duit lah. Taruh aja. Cuman ya gitu. Kenapa? Susah bro. Menarik loh tuh. Duit orang. Cuma ya nggak tahu lah. Aku nunggu ditawarin aja gitu. Win 88. Jadi nanti kita iklan. Kamu tahu gak sih ada iklan judi yang sebuah video yang karakternya itu dia pakai topeng terus nari-nari. Aku tahu. Cowok tapi. Aku tahu. Cowok. Aku lupa namanya. Pakai baju putih itu. Kalau aku yang lebih banyak lihatnya itu ini, yang mukanya Zeus. Yang gambarnya Zeus. Dan kebanyakan dia iklan di mana coba? Di Gomuhi dia website video lucu. Kalau aku boleh ngomongnya video lucu lah ya. Nah, itu. Yang ngomongnya nggak jelas itu. Yang cuma AO doang ya. Mungkin dia ini sih kelainan di ini mulutnya. Mungkin dia calistung kan itu. Baca tulis berhitung. Tapi balik lagi menjamur banget ya. Jamur banget judi online itu. Semakin membuat persepsi masyarakat mendekat kayak bekerja itu sangat jauh, bro. Benar. Judi itu dekat dengan judi itu dekat. Ibadah semakin jauh. Padahal musola udah di mana-mana. Iya, musola kebanyakan kayaknya. Kalau misalkan ojek online itu ojol. Kalau pinjaman online itu pinjol. Kalau judi online? Judi online meresahkan ya. Di mana-mana loh. Ada di mana? Aku ini nih lagi nunggu antrianku nasi goreng nih ya. pinjol lagi. Judi lagi ngeslot. Win 88 anjir. Saya kok nganu ngeslot ini. Mantap. Ini di mana-mana. Gila. Padahal kita udah tahu ya kalau misalkan judi online itu kita nggak bisa berharap menang. Nggak bisa. Itu kayak Anda berharap untung di tempat yang salah. Untung di tempat yang salah. Iya sekali. Kamu bakal diperas itu udah bener-bener secara otomatis kamu diperas. Kayak memang ini ya kayak pinjol lagi. Judi online ini ngasih kamu untung itu di awal-awal doang gitu. Iya, sudah di skema lah. Meskipun ada di awal atau di tengah, dia kan itu mereka nggak bakal rugi dari keuntungan. Iya. Nah, meskipun kamu bandar sama bandarnya, itu nggak bakal rugi. Gila. Dikasih keuntungan berapapun dia nggak bakal rugi karena Anda sudah rugi duluan. Anda tidak tahu psikologinya Anda dimainin, mental illness.
Anda sudah terbuai dengan jackpot 777. Ding 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 ding. Waduh, langsung. Ada yang sampai main judi online naik warnet itu apa itu dong ceritanya? Itu dia sabung ayam Yang online Bangsat. anjir. Jadi sabung ayam itu Iki. di video secara live. Live ya? Katanya Gila. di platform itu di video secara live. Jadi Siar. disiarkan. Anjir. Jadi sabun sebelum dia ayam. tarung ya kayak kamu nonton UFC gitu. Iya. Iya sih. Brock Lesnar musuh The Rock misalnya UFC Brock Lesnar. WWE, coy. WWE ada openingnya, ada Gila. sebelum masuk ring itu gitu. Cuman kan kita nggak tahu lagi nih, kita kan pengguna, kita Iya, lihat itu secara tampilan kan. Oh. Bisa jadi itu cuma rekaman. Sudah. Ya, takut itu rekaman. Tapi kita ini percaya itu ada salah satu ya yang tadi yang kamu bilang di warnet itu. Dia percaya banget sampai dia itu cerita, aku loh mas rugi sudah 20 juta 20 apa 25 juta gitu, aku tapi syukur lah sudah dapat fiction. Top 20 juta dapetin fiction. Kan bangsat kan. Astaga. Nah, untung anjir. Iyalah. Gimana? Itu yang dia hitung mungkin 20 juta, mungkin ada lagi yang teteh mengedit. Iya, di luar-luar ya kan. Top up adminnya nggak dihitung kan. Yang dia hitung cuman yang dia inget aja, yang dia sadar naruh betnya naik race 20 30 weh. Cuma apa ya? Ngomongnya dapat fiction. Iya. Setelah rugi 20 juta. Iya. Cuma kayak ada sense of pride gitu. Aku nggak ngerti dapatnya dari mana. Bisa ya? Itu. Iya. Apa karena memang psikologinya digiring seperti itu. Ada bangga-bangganya. Iya. Aku jadi ingat sebuah artikel sih. Aku pernah baca di Reddit atau di Twitter kalau nggak salah ya. Orang yang benar-benar kecanduan ini nih, judi online kayak gitu itu tuh. Dia itu cuma udah habis bid modalnya itu BPKB dijual di sekolah no, terus surat tanah, surat rumah itu di sekolah no kabeh ya kan ya. Buat untuk top up judi online ini. Wis hidup udah ditinggal sama anak istrinya wis sampean gitu itu. Ya saking nemen wong koyo ngene sapa sing apa jenenge kuat ngadepi kecuali ya kan? sama-sama pemain. Sama-sama ini gitu. Ya gue pun pasti pinjem-pinjeman duit. Udah dia hidup sekarang ya tinggal motor beatnya doang sama HP-nya doang udah gitu doang. Modal dia untuk judi lagi ya. Iya. Paling ditanyain kan sama orang di situ gitu. Mas kamu apa jenenge udah ditinggal suami anak ditinggal istri sama anak terus udah nggak ada modal lagi loh, masa ramen masih mau judi online kayak gini lagi mas itu. Ya gimana mas, aku sudah kadung rugi wis udah nggak ada lagi ya sekalian tak selesaikan aja semuanya. Hancur sekalian. Hancur sekalian gitu itu. Siapa tahu untung nanti dari situ ya. Pikirnya gitu. Aku ngomong yo. Tolol. Iya. Tolol. Bangun bro. Goblok. Kon iku tangi po. Kebanyakan orang kalau sudah di keadaan seperti itu sadar, tobat. Ini spesial. Kasus spesial, dia mungkin masih diberi challenge lebih, masih tertantang. Dia kayaknya bisa menang nih bentar lagi. Kamu percaya aja ini menang ya. Bentar lagi menang. Kan biasanya ada notifikasinya ya. Bentar lagi menang nih. Ayo dong top up lagi dong. Padahal dia cuma dikasih menang 2 kali. Kan kayak gitu kan ya. Ini RNG banget. Kamu dikasih menang 2 kali, setelah itu kalah 15 kali. Iya. Dikasih menang lagi sekali, kalah berkali-kali lagi. Gitu. Keuntunganmu itu bukan kerugian bandar setelah itu. Apa mereka nggak sadar ya mekanisme yang seperti itu ya? Ya harusnya sih sadar sih kalau menurut gue. Cuman karena mungkin mereka secara harapannya, dia berharap dari mekanisme harapan ya. Jadi dia kayak, waduh aku pernah menang, aku anggap aja dapat 10 juta nih. Besok saat dia susah kayak tadi tuh misalnya ditinggal istri sama anaknya, waduh aku harus ngebet lagi nih. Harus taruhan lagi, siapa tahu aku dapat 50 juta, mereka bisa kembali lagi. Harapannya kan di situ. Nggak mungkin bro. Bangun
kerja kerja. cek entuk duit awakmu iku terus bangun keluargamu lagi. Yap. Ojo judi online. Menaruh harapan Meresahkan yang terlalu aja. besar. Iya, cuma dikasih harapan sedikit setelah itu dia malah impulsif. Sama kayak gacha berarti. Selama gacha itu kamu dapat currency-nya in game aja, I think it's okay. Tapi mau top up juga no problem sih, karena itu kan juga untuk entertainment kan. Anjir. What you gain, apa yang didapat kan? Cuman Iya, sekedar kesenangan duniawi kan. Tapi memang si bodohnya Lintang dulu nih. Ini alhamdulillah bukan judi online temenan, yo mek gacane Genshin doang ya kan. Raiden Shogun banner pertama nih para pendengar. Apa namanya udah red off ya kan. Masih aja apa namanya ngeluarin berapa Piroxin sih apa? Berapa Primo ratus? game ya waktu itu. Primo. 12.000 12.000. sampai 9.000 Primo 9.000 ya. Oh iya. dirusak sama Diluc. Aku dirusak sampai Diluc. Top up 750 habis. Mantap. Enggak dapat juga. Sip. Tuh dia. Segoblok itu. Itu bagi yang dengar itu pelajarannya tuh. Itu pelajaran ya teman-teman ya. Pelajaran. Kamu itu dikasih red off tapi dapat karakter yang kamu mau. Itu cuma iming-iming aja biar Hoyoverse itu biar kamu itu bakal top up ke Hoyoverse gitu. Oh, ya top up bentar lagi kamu dapat ini. Kamu dapat PT ini bentar lagi. Dikit lagi ayo semangat. Curkan dana bagi 30 pul lagi dapat nih. Bentar lagi PT. PT ini 90. Hard PT, Pak. Oke. Aduh. Kalau untuk dua banner ini mungkin aku nggak akan pull lagi sih, masih nyantai, belum ada pull. Libur dulu. Masih libur dulu lah ya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, tapi iya. Terlepas dari itu deh, dari pinjol, dari judol. Terus, ya itulah dua itulah yang cukup meresahkan karena memang bertebaran di mana-mana, akses ke situ semakin mudah. Nah itu dia aksesnya karena semakin mudah. Kerja serasa semakin jauh, pinjol dan ojol semakin dekat di hati, seperti itu. Jadi gimana? Menurutmu nih apa perlu sih pemerintah turun tangan menghadapi itu? Regulasi kok kata penting Bang. Karena apa ya? Selain kita bisa secara psikis dihindarkan untuk ngambil pinjol seperti itu atau kalau judi online kayak gimana ya? Maka diregulasi. Bukan dihindari sih, dibatasi untuk pinjol. Iya dibatasi. Jadi katakan regulasi pemerintah ya, pinjol itu hanya untuk tenor berapa bulan gitu itu ya kan. Dan secara bunga itu tinggi gitu. Jadi kalau menurutku kalau kayak gitu itu sedikit banyak secara kognitif kita itu bakal menghindari nggak sih? Waduh bunganya tinggi banget gitu. Ya. Mending nggak dulu deh gitu. Aku tak nyari pinjaman yang lain. Tapi di tempat pinjam tetangganya. Tempat kami bunganya sudah turun 50%. Aduh bagus juga ini. Nah kayak gitu susah. Nah, ya tetap regulasi pemerintah itu harus ada. Mengatur hal-hal yang ini aja sih yang bakal menghindarkan user itu untuk pinjam gitu itu secara kognitif aja lah. Yaitu tadi kayak bunga dibesarkan atau tenor diperbanyak opsinya gitu itu. Kalau misalkan tenornya itu lebih besar misalkan lebih panjang gitu itu kan ya orang kan bakal males bayar 24 bulan coy. 2 tahun bayar cicilan males kan. Iyalah. Kalau kataku sih itu meskipun memang meskipun kecil cuman enggak selesai. Enggak selesai, jauh banget. Nah, itu. Sama mungkin kalau kataku sih ini ada limit. Ya, betul. Ada limit dalam satu nama itu hanya boleh pinjam dari bank. Pasti asosiasinya pinjaman online itu kan ke bank ya. Betul. Itu pakai bank apa kan ya kan. Nah, setelah itu banknya itu satu nama ini hanya boleh
satu kali pinjaman. Kalau misalkan di bank lain ternyata sudah pinjam, nggak dibenarkan untuk pinjam lagi di bank lain. Itu benar. Ada regulasi dari katakan OJK atau dari ya harus sih. Memang kalau secara banknya langsung memang tak rasa kayak gitu sih. Kalau kita sudah punya pinjaman, terus kita mau minjam lagi itu kayaknya lebih dipersulit. Harusnya sih dipersulit ya. Cuman dengan adanya pinjol kan lebih mudah. Iya. Apalagi di tempat kami limitnya bisa sampai 80 juta. Bunga hanya 2,5%. Dan sekarang sudah turun 50%. Mana pinjam HP kamu? Langsung berfoto dengan KTP. Diam-diam kamu ketemu temenmu minjem HP terus diinstalin pinjol. Mending kalau diinstalin dong, didaftarin pakai namamu. Apa kan? Tempat. Wani gelut cuk. Ayo tak sungka Anda sih. Tapi gitulah ya regulasi untuk membatasi user pinjol. Iya. Tapi semua regulasi itu tuh bakal percuma kalau individunya itu nggak mau sembuh. Iya. Sama kayak narkoba, sama kayak apa namanya minum. Gitu. Kalau dia sendiri nggak mau sembuh gitu itu ya mau dikasih tenor berapapun, mau dikasih bunga setinggi langit pun yang nggak akan ngaruh, dia bakal pinjol juga. Benar. Kalau dari individunya sendiri nggak takut akan utang, itu ya bakal susah untuk tidak berhutang. Gitu. Ya. Kayak utang itu udah jadi keharusan gitu. Ya. Aku kalau nggak utang nggak urip mas. Itu matamu jiwaku itu. Ini utang adalah jalan ninjaku sih. Gak bakal tadi Hokage lek kakean utang kamu. Itu nade. Oh iya ya. Banyak cuci utang nih mana-mana tetap jadi Hokage karena dia punya privilege. Syukur dia punya privilege. Karena anak presiden pertama, Hokage pertama. Karena ada termasuk keluarga elit politiknya. Dia masih punya privilege, aman. Iya. Andai kita ngomongin Konoha kan? Iya, kita nggak ngomongin Indonesia lah. Enggak, ngapain Indonesia kan? Indonesia itu bersih dari kolusi dan nepotisme itu bersih. Yang di layar kaca. Karena TV-ku kan selalu tak lap-lapin kan, jadi bersih layar kaca. Layar LCD sih, nggak pakai kaca. Sudah tidak ada lagi kacanya, layar LCD. Kalau untuk judul gimana regulasinya? Jangan ada sama sekali. Tapi ya saya lolos saya kan yang nggak diregulasi kan, karena ya memang di luar hukum kalau judul itu sih. Menurut judul itu nggak bisa diregulasi tuh. Bakal tetap ada orang-orang yang memanfaatkan celahnya hukum di situ. Katakan dia apa namanya ada hukum judi itu kan di Indonesia kan ada ya kan. Akhirnya mereka kan bikin website yang mafia apa namanya sindikat itu. Yang mungkin meskipun diblokir sama Kominfo, tapi bisa diakses sama VPN atau DNS atau buat apa kayak semacam domainnya IP address yang berubah. Iya, benar. Yang bisa berubah. Yang static IP, dynamic IP. Itu. Kalau memang kayak gitu kenapa gak buat regulasi yang dinamik juga, gue? Maksudnya kayak gini. Daripada judul yang memanfaatkan rules yang ada, peraturan yang ada, kenapa gak peraturan yang memanfaatkan judul? Contoh kayak gini, di Amerika ada Las Vegas, di mana tempat kasino di sana legal sekali. Iya. Kenapa kita di sini nggak bisa seperti itu? Tapi ini bukan berarti aku mendukung judi ya. Iya. Cuman secara logik pemanfaatan pajak judi itu kan lumayan untuk pembangunan negara. Tapi negaramu dibangun dari uang judi. Tung, kamu tahu nggak kalau gubernur pertama Jakarta itu melegalkan judi loh dulu. Melegalkan judi, melegalkan prostitusi yang diatur dalam satu distrik gitu. Jadi memang kayak red district sama kayak Las Vegas seperti itu. Yang akhirnya profitnya dari mereka itu dijadikan pajak dan pajaknya dimanfaatkan untuk pembangunan negara. Itu dilakukan oleh gubernur pertama Jakarta. Itu kelihatan efektif nggak? Efektif, sungguh sangat efektif. Kita bisa punya hotel Indonesia HI, Bundaran HI, karena itu gara-gara uang haram, duit haram.
terlepas dari itu, Tapi ya memang akhirnya dia nggak terpilih lagi. Kenapa? Karena masyarakat kita itu masih masyarakat agamis. iya sih. Itu dia. Sekarang secara personal deh aku tanya ke kamu. Kalau misalkan kamu memakai jalan yang jalannya itu dipakai yang jalannya itu dibangun dari uang profit judi gitu itu. Kamu merasa ada perasaan nggak sih waktu melewati jalan ini? Nggak ada. Karena yang bangun bukan kamu. Bukan duit. Karena apa terlalu skeptis, terlalu idealis untuk masyarakat yang berpikir seperti itu menurutku ya. Karena kita balik lagi, negara dapat uang dari mana? Dari APBD. APBD dapat dari mana? Pajak. Pajak itu benar nggak? Kenapa? Kalau pajaknya pasti benar. Benar. Dalam secara agama, para penarik pajak masuk neraka. Berarti kan pajak tidak diperbolehkan kan? Ada pajak yang namanya jizyah juga kan tuh. Selama kita ikhlas, kita tidak ditarif kan. Bagi orang yang mampu. Iya. Mau support kayak donasi, kayak misalnya negara Indonesia buka Patreon, apa sih namanya itu yang kayak di YouTube itu donasi itu. Sumbangan apa sih? Streamlab. Ya kayak kayak ini apa namanya? Super chat. Enggak, yang kayak aplikasi yang mau kita pakai itu. Yang buat sumbangan lain Patreon. Ya semacam itulah, atau nge-Twitch lah, Karya Karsa. ya, atau pemerintah Indonesia ini sekali-sekali nge-Twitch live streaming program mereka. Terus ada orang yang donasi, no problem kalau itu tidak ditarif. Iya juga ya, harusnya ada live streaming ini rapat DPR di Twitch. Iya di Twitch, terus ada orang yang donasi. Bagus, anggota DPR-nya benar-benar bekerja. Aku akan donasi. Itu bagus anjir. Live stream. Seakan-akan kayak gini, sebagai masyarakat yang beragama, ketika dia mau bayar pajak tapi tidak mau menerima pembangunan dari hasil pajak judi, itu sama aja kayak anak muda zaman sekarang. Oke. Dikasih minuman keras, minum. Seks bebas, dikasih babi, oh jangan haram. Wih, haram. Intinya munafik. Nah, itu ya begitulah yang mau tak sampaikan. Intinya munafik. Cuman ya mau bagaimana lagi? Pajak kan peraturan negara. Iya, susahnya di situ. Kalau aku sih secara completely disagree untuk adanya ini kalau misalkan kita melegalkan judi. Karena itu secara kognitif bakal bikin masyarakat kita berpikir kalau judi itu normal gitu, menormalisasi yang tidak normal. Menurutku kayak gitu. Normalisasi hal yang tidak normal itu sudah banyak kelihatan mudaratnya tuh. Terutama kayak di Amerika, katakan normalisasi LGBT aja. Wah, iya. Udah kayak apa tuh? Jadi negara udah isinya hewan doang, bukan manusia lagi. Gitu kan. Melegalkan aborsi itu kan nggak boleh. Nggak bisa kalau itu. Enggak bro, maksudnya ini yang dilegalkan ini ada imbas baiknya ke negara. Tetap pajak. Iya, meskipun ada timbal baliknya, tapi kan tetap uang haram. Iya sih. Iya, nggak boleh. Gitu. Iya sih. Hal-hal yang menyangkut urusan yang haram akan menjadikan hal itu mudarat gitu. Benar. Meskipun nanti katakan barangnya makruh gitu. Itu ya tetap aja karena ada bersangkutan dengan hal yang haram, mudaratnya itu jelek. Udah tendensinya itu jelek kalau. Benar. Kalau aku sih kayak gitu. Jadi opiniku tadi semua itu terbantahkan dengan kata harus. Cukup dengan itu sebenarnya selesai. Iya sih. Ya inilah ya, kita itu nggak perlu overthinking juga. Kalau katanya salah satu Syekh Hasim itu nggak usah overthinking. Katakan ini kacamata ini najis apa enggak? Siapa tahu yang sempat bikin kacamata ini dulunya nggak pernah wudu gitu itu, atau bahannya dari babi. Ya siapa tahu kamu bukan anak biologis dari orang tua. Ya intinya itu tadi, nggak usah overthinking. Ya. Take it easy. Ya kalau misalkan barangnya udah haram tapi
kita nggak tahu dari mana, nggak usah dipikirkan ke jauh benar. banget gitu. Yang terlihat aja dulu. Yang terlihat aja dulu. Tapi kalau kamu udah tahu pasti hal itu, ya harus kamu rubah gitu kan. Benar. Seorang muslim itu sepatutnya merubah hal yang bisa dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak bisa merubah dengan tangannya, maka dengan perkataannya. Jika masih tidak bisa dengan perkataannya, maka minimal dia menyangkalnya dengan hati, karena itulah selemah-lemahnya iman. Nah, Masya Allah. Intinya itu sih. Kalau opiniku sih regulasi itu penting, tapi tetap berangkat dari keinginannya individu dulu, itu untuk enggak impulsif ya. Ya, betul. Dari belanja berlebihan, dari berlifestyle berlebihan sampai beli iPhone sampai pinjol itu nggak boleh. Gitu. Keinginan nomor 1. Menurutmu tuh? Kebutuhan nomor 1. Kebutuhan nomor 1. Keinginan nomor 1.500. Iya, tentunya kalau itu udah natural lah ya. Kayak gitu aja. Jadi intinya sih para pendengar, menurut para pendengar bagaimana? Apakah pinjol-pinjol, judol itu perlu ada regulasinya gitu itu? Apakah menurut kalian pinjol yang profitnya itu untuk pajak itu bisa kita pakai gitu oleh negara gitu? Misalkan untuk fasilitas umum, atau bisa jadi hal-hal yang membantu seperti asuransi kesehatan gitu itu. Apakah para pendengar setuju? Atau para pendengar tidak setuju? Semuanya mari kita pilih.